Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52. RUU APBN pada tanggal 16 Agustus, salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Jadi, selamat malam teman-teman media. Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden pembahasan di DPR mengenai beberapa agenda penting yang menyangkut APBN. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan saat ini sedang membahas DPR. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan. Yang kedua, saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR. Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara. Bagian yang ketiga, kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat, nota keuangan dan rencana Undang-Undang APBN 2026. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan, maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek. Dan semua pegawai lain, saya sudah lihat angka-angkanya. Negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Ya baguslah kalau Hakim dinaikkan, dan beliau mengatakan ya ini akan disusul oleh kenaikan aparatur pemerintah yang lain. Jadi yang pertama-tama beliau concern kepada para hakim, dan nanti juga para pegawai negeri sipil, ASN yang lain juga akan mengalami peningkatan gajinya. Usai pengumuman kenaikan gaji para hakim Indonesia mencapai 280% oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan, kenaikan tersebut tidak hanya terjadi di lembaga kehakiman saja. Dirinya menerangkan bahwa fokus utama Presiden Prabowo dalam hal kenaikan ini menyoroti kondisi para hakim di Indonesia usai banyaknya kasus penyuapan yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menaikkan gaji para hakim hingga 280% tersebut terurai dari golongan hakim baru dan golongan terbawah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP sekaligus pengusaha Indonesia Susi Pujiastuti berharap Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS hingga 200%. Menurut Susi, hal itu sebagai salah satu cara agar korupsi di Indonesia bisa. Komentar Susi ini disampaikan usai Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji 280% untuk hakim di Indonesia. Susi pun sepakat dengan keputusan tersebut, bahkan menurut Susi, gaji polisi, TNI, dan aparatur
sipil negara atau ASN juga harus naik 200%. Menurutnya hal itu bisa sebagai upaya membuat ASN bekerja secara profesional lantaran pendapatannya kompatibel dengan swasta. Namun kata Susi, tentu saja syarat ketatnya profesionalisme harus dipatuhi oleh ASN pun rekrutmennya juga harus berkualitas. Bahkan jam kerja dan Key Performance Indicator atau KPI juga harus dipatuhi. Menurutnya, good governance menjadi jiwa lini pemerintahan. Nantinya setelah asesmen kualitas ASN ternyata tidak mencapai, maka pemerintah wajib mempensiun dinikan pegawai tersebut. Pun apabila ASN masih melakukan korupsi dan pungutan liar, maka hukum seberat-beratnya wajib diterapkan. Ya, rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja alokasi belanja pegawai mencapai 484,4 triliun rupiah, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen KEM PPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Saya pribadi menyuarakan untuk kenaikan gaji daripada ASN ini. Saya sudah 6 bulan yang lewat menyuarakan agar pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap gaji para ASN. Sudah menyampaikan dalam nota APBN beliau bahwa di mana beliau mengatakan gaji ASN itu akan dinaikkan baik TNI dan Polri. Kemudian juga dikatakan yang pensiunan, coba telaah ketika Pak SBY menjadi presiden, ada sekitar kalau tidak salah 6 kali kenaikan yang dilakukan. Dan kenaikan itu sangat signifikan. Tiap tahun. Hampir tiap tahun ada kekosongan, hampir tiap tahun melakukan, kalau saya tidak salah 6 kali. Dan kenaikan itu adalah 2 digit. Nah, ini tentu saya dari fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi kepada pemerintah terhadap apa yang saya suarakan selama ini. Dan ini adalah merupakan cerita daripada para ASN, TNI, dan Polri. Dan jangan lihat TNI Polri di Jakarta, coba lihat di Papua, coba lihat di Sumatera, dan lain sebagainya. Jadi kita ini melihat kacamata Indonesia itu jangan Jakarta. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini, saya meyakini bahwa insya Allah nanti kita akan melakukan pembahasan anggaran. Dan itu tentu akan dibicarakan lebih mendalam lagi, walaupun demikian informasi dari Menko ataupun Kementerian Keuangan. Resminya DPR dan Menko mempercepat peraturan pemerintah kenaikan gaji pensiunan sekitar 200%, akhirnya disetujui oleh DPR dan Menteri Keuangan. Jadi ini merupakan kabar gembira untuk seluruh pensiunan PNS di Indonesia. Akhirnya DPR RI bersama Menteri Keuangan resmi menyepakati percepatan